kabul. Nih, tak jamin kabul. Pasti kabul. Kalau hajat mau kabul, minta orang tua suruh doain. Bu, doakan saya. Ayah, doakan saya. Kalau mau agak cerdas, suruh ngamini saja. Ayah ibu tolong diamini. Ini yang dilakukan Habib Ali Al-Habsyi Sayyidul Maulid Sintuburo. Setiap hari nyamperin ibunya, Bu, doakan anakmu Ali Habsyi dapat keramatnya wali fulan, wali fulan, wali fulan. Tadi saya baca keramatnya begini-begini. Doakan anakmu dapat, Bu, amin. Ibunya amin. Bu, doakan anakmu dapat begini-begini. Ibunya amin. Coba lihat nih, berapa banyak kita ini punya orang tua nggak pernah minta doa. Betul. Masya Allah, ketemu Habib di sebelah kanan saya, Habib sebelah kiri saya, ketemu Ustaz, ketemu Kiai, gitu bro minta doa. Doa Habib, air doa Habib, berkati Habib, Kiai doa Habib. Lah orang tuanya di rumah, itu kalau doa nggak pakai syarat apa-apa. Doanya orang tua sebejat apapun orang tuanya, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anak langsung diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau doanya saya dan para habaib ini masih tanda tanya loh. Serius, tanda tanya. Ngelawan orang tua apa ya? Tanda tanya. Nah, kalau saya tadi mampir di rest area, kemudian saya makan sesuatu, ternyata makanannya mengandung sesuatu yang haram, itu doa saya diblokir itu, minimal 40 hari nggak kabul. Diblokir. Tahu nggak tahu? Nggak tahu juga kena imbasnya. Saya mau nanya, ada orang keracunan, mati atau nggak mati? Keracunan racun tikus 3 bungkus. Tapi dia nggak ngerti kalau itu racun tikus. Kena racun nggak dia? Keracunan atau nggak keracunan? Keracunan. Mungkin bisa mati, mungkin sakit parah, kan begitu ya? Nggak ada alasannya, saya nggak tahu itu kalau ada racunnya. Kamu tahu nggak tahu? Efeknya kena. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Yang punya tahu nggak tahu tetap kena pengaruhnya. Jadi doa yang paling bisa dipercaya doanya siapa kalau begitu? Doanya orang tua. Jangan ya husnuzon bagus, ya. Tapi doa saya ini masih tanda tanya, kecuali malam hari ini. Kalau malam hari ini pasti kabul doa saya. Saya loh ya, yang lain wallahu a'lam. Saya nggak tahu yang lain. Kalau saya tahu. Kenapa? Karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Mesti hukum kabeh ya. Ini bukan ilmu klinik, bukan aneh-aneh. Ini ilmu hadis. Doaul musafir mustajab, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Doanya musafir pasti diterima sama Allah Ta'ala. Dan saya safar bukan safar pendek ini, safar tawil ya, bukan safar qasir, perjalanan panjang lebih dari 200 kilo. Boleh kosor pol ini ya, boleh kosor pol. yakni hakikatan musafir, safarnya untuk ta'allum wa ta'lim, untuk belajar, cari ilmu, nyenengno dulur. Ini jelas musafir. Doa saya pasti kabul malam hari ini, sekarang. Nah, di rumah nanti tanda tanya lagi. Status di rumah bukan musafir. Selama saya musafir ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang tua safar nggak safar, taat atau bejat, doanya orang tua buat anak pasti kabul. Pasti kabul. Pertanyaan saya, lah minta doa sama orang tua ini yakin atau nggak yakin sih? Kok banyak anak nggak percaya doanya orang tua? Orang tuanya nggak pernah dimintain doa. Bagus minta doanya Habib, Syekh, Kiai, Ustaz, siapapun, orang yang dipandang punya ilmu, dipandang soleh, bagus. Kita memang disuruh nih minta doa pada orang baik, tapi doa orang tua jangan sampai ditinggalkan. Minta sama orang tua kita masing-masing, lupa doakan, lupa doakan. Beruntung yang dua-duanya masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal nih, mau minta doa harus ke kuburan dulu, ziarah dulu. Ya kalau masih hidup kan di rumah tinggal minta, Pak Bu doakan, dan tahu jawabannya langsung kerosol gitu ya. Tak dengar nona, kabul insya Allah, selesai. Nah kalau udah meninggal kan kita punyanya iman, pasti mendengar, pasti menjawab, tapi butuh iman yang semacam itu. Nah setelah didoakan oleh orang tua, setelah didoakan oleh siapapun, yakinlah pasti kabul. Yakinlah pasti kabul, tapi prosesnya ikutin. Jangan tergesa-gesa. Nah ini sekarang ada oknum kurang ajar, gak beradab.
Masya Allah, datang ke satu habib, datang ke satu ustaz, datang ke satu kiai, minta amalan. Biar saya ini jadi orang yang sukses dunia akhirat, kiainya ngajarin baca munjiah 1000 kali. Siap kiai, diamalkan sama dia munjiah 1000 kali, baru seminggu, baru sejumat, baru sepekan, diamalkan. Ternyata dagangannya bukan laris, tambah sepi, tambah sepi. Langsung pindah ke kiai yang lain, pindah ke habib yang lain. Yang habib, saya kemarin udah dari tempat Habib Novel, dikasih amalan sama Habib Novel, sholat munjiah, tapi nggak hasil. Saya butuh amalan dari habib atau kiai. Masya Allah, ya. Untungnya ini kiainya sama habibnya paham, ini orang nggak beres ini, kurang ajar. Dijawab, masalahnya bukan amalannya, masalahnya kamunya. Amalannya ya sama saja, saya juga akan kasih amalan sama kamu yang model begitu, karena kita tunggal guru tunggal ilmu. Nah, betul ulama ya amalannya ya yasin, amalannya ya ziarah kubur, amalannya ya sholawat, nariyah, munjiah dan semacamnya, simtudura, barzanji, burda, tiba, itu amalannya. Yang diperlukan sabarmu dulu, sabar, tunggu, istiqomahkan, nanti Allah akan tunjukkan hasilnya. Ini kok diam semua kenapa sih? Pelaku gimana? Sering gak sabar ya? Kesusu ya? Tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kasih contoh lagi, ya biar lebih apa namanya masuk ke kepala kita ini. Buat kopi, yang buat kopi. Untuk buat kopi itu enaknya pakai air panas atau air dingin? Air panas ya. Walaupun nanti kalau setelah itu didinginkan dikasih es jadinya juga enak, tapi prosesnya buatnya pakai air panas. Ada orang gak sabar, olah sama-sama air kok, minta kopi tapi airnya air dingin. Kopi malang, Sido Mukti ya, Sido Mukti disoi air dingin, air es. Saya mau tanya, jadi kopi? Enggak. Yang ada ya ampas, minum ampas. Kamu harus sabar, masak air, tunggu waktunya sampai panas bener, cor ya, jangan langsung diaduk, benar kan ya? Ilmu yang buat kopi jangan langsung diaduk, tunggu berapa saat, setelah itu baru diaduk. Nanti kamu akan merasakan kopi yang enak. Nah begitu pula dalam segala hal, kalau kita mau dapat hajat dunia akhirat, termasuk amalan-amalan sholawat, munjiyah, nariyah, yasin dan lain sebagainya, yang dibutuhkan adalah istiqomahkan. Gak perlu banyak-banyak sebetulnya, tapi istiqomah. Nah, jadi masalah ini banyak semua diamalkan, gak ada yang istiqomah. Oh dulu saya pernah amalkan munjiyah, gimana, kurang cocok ganti nariyah. Saya udah coba nariyah seminggu ya kurang cocok, saya tak ganti tibulkul saja. Tibulkul juga saya kurang cocok, ganti ini, akhirnya diglek. Terakhir konslet gitu. Memang dibutuhkan adalah sabar. Saya belum ceramah